Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini mukanya ceria-ceria semua ya. Ya. Hari ini siapa yang mau berangkat? Reno dan Tia. Kamu dan Tia. Ya. Ada yang tahu? Sakit. Ya. Mari kita hari ini akan belajar tentang lingkungan buatan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Mas Paki, berdoa dipimpin. Berdoa mulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu. Sambil duduk nggak apa-apa. Tepuk semangat. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan alat tulisnya, bukunya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu lingkungan buatan? Nah, ya benar. Nah, jadi lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat atau dibangun manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia membuat lingkungan buatan agar kehidupannya menjadi lebih mudah, nyaman, dan kebutuhan sehari dapat terpenuhi. Contoh lingkungan buatan lain ada yang tahu? Ya, jawabannya benar semua. Jadi contohnya ada sawah, ada taman, ada waduk, ada jalan raya, ada bendungan. Itu semua sengaja dibuat oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun ciri-ciri lingkungan buatan, yaitu yang pertama dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Yang kedua, memerlukan perawatan agar tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya kebutuhan pangan, transportasi, dan rekreasi. Adapun contohnya sawah, kita harus merawat sawah dan diairi secara teratur agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini adalah sawah adalah salah satu contoh lingkungan buatan. Sawah dibuat oleh manusia untuk menanam padi dan nantinya akan diolah menjadi beras sebagai makanan pokok kita. Kita semua di sini kan kalau makan pakai nasi kan? Apa ada yang pakai gandum? Pakai roti. Ada yang pakai roti? Wah, bagus. Nah, sebelum diolah menjadi makanan pokok, sebelum digunakan, sawah harus yang pertama dibajak terlebih dahulu, diberi saluran air, ditanami padi, dirawat secara teratur karena dibuat dan dikelola oleh manusia, maka sawah lingkungan buatan. Nah, contoh di sini ada yang pertama dibajak terlebih dahulu. Ada yang tahu membajak sawah? Ya, kalau sekarang kita membajak sawah, bapak kita atau bapak kita sekarang menggunakan traktor. Kalau zaman dulu, petani-petani itu membajak sawah dengan kerbau. Nah, ya kita. Kerbaunya bisa dua, Tiga bisa. Lima Bedanya bajak sawah pakai kerbau sama mesin itu apa? Bedanya karena kemajuan zaman. Kan dulu belum ada tuh traktor, belum ada. Nah, sekarang dipermudah
modern, namun jelas traktor lebih menghemat waktu. Selain pakai kerbau bisa pakai apa lagi, Pak? Pakai kerbau, pakai sapi, tapi yang paling umum di daerah sini pakainya kerbau. Kalau pakai kuda nggak bisa. Kalau pakai kuda, ya bisa. Gak bisa pakai kuda. Nah, kalian pasti sering atau suka pesawat? Ya. Iya. Ada yang suka ikut bapaknya atau mbaknya pesawat? Nah, kira-kira komponen apa aja sih yang ada di sawah itu? Ada petani. Pade. Pertama ada Pade. yang kedua Petani. petani, ya. Terus yang ketiga, ya hewan apa sih yang biasa banyak? Yang keempat ada apa lagi? Yang bangunan, Tuh. Nah, yang irigasi ada yang tahu irigasi nggak? Saluran air. Ya, kita semua ini. Jadi padi itu kan merupakan tanaman utama di sawah yang menghasilkan beras. Nah, petani bertugas mengelola, menanam dan merawat tanaman padi dari masa tanam hingga masa panen. Kerbau, seperti dibilang tadi oleh teman-teman, digunakan untuk membaca pada zaman dahulu. Sekarang menggunakan traktor. Nah, ada bubuk digunakan petani untuk beristirahat saat bekerja. Irigasi berfungsi menyalurkan air ke sawah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, ada yang tahu manfaat lingkungan buatan nggak? Selain sawah, selain tadi yang dicontohkan, selain sawah, Kalau apa? Ayo coba. Kebun. Kebun, ya, kayak kalau pekarangan itu Iya. lingkungan buatan. Iya. Itu memenuhi kebutuhan hidup manusia nggak? Ya. Iya, kita bisa menanam apa aja. Contohnya menanam apa? Sayur. Cabai, kangkung, tomat. Jawabannya tepat semua. Terus Waduh. menyediakan lapangan pekerjaan nggak? Iya. Ya. Apa pekerjaan? Ya kan Buruh. kita misalkan dong. kalau sawah kan orang-orangnya bisa bekerja di Iya. sawah. Namanya siapa? Nama pekerjaannya apa? Petani. Kalau di kebun, Kebun. Pak, kalau bendungan sih apa maksudnya? Apa? Bendungan kan Ya. Oh. Iya, yang waduk itu manfaatnya. kalau kebun dari itu sengaja dibuat oleh masyarakat zaman dulu untuk mengairi perairan di sawah yang di sekitar waduknya. Kan ada bendungannya. Misalkan desa satu lagi kemarau, kita bisa buka bendungan untuk mengairi desa yang satu. Nanti kalau buatan itu Airnya dari mana, Pak? airnya ya dari Dari gunung aja. kan kalau kita pernah belajar proses siklus hujan, siklus air kan. Nah, cara menjaga lingkungan buatan itu seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, pintar. Terus, membersihkan air dengan hemat. ya, Matikan lampu jika tidak diperlukan. ya betul itu. ini kan Itu kan termasuk menjaga dalam mengajak ini lingkungan. Pak, mengajak teman untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, contohnya mengajak pedulinya gimana? Nah, itu kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya. Gotong royong, kalau misalnya banyak sampah kitanya ngajak Pasti bersihnya. kalian pernah lihat di desanya ada mas-mas atau mbak-mbak karang tarunnya yang sering bersih-bersih. Iya. Nanti kalian kalau udah gede ikut karang tarunnya ya. Gimana juga saya? Nah, sekarang pembelajarannya cukup. Sekarang Pak Guru minta kalian untuk mengamati bentuk diorama lingkungan buatan yang Pak Guru buat. Sebenarnya tadi sudah dicontohkan. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman kalian tadi yang tidak memperhatikan. Nih, kalian amati kelihatan semua kan? Ini contoh lingkungan buatan sawah. Ya. Nah, coba Pak Guru sekarang mau tanya ke Neza.
Di sini ada apa aja? Di lingkungan buatan sawah ini ada apa aja? Pohon. Pohon, Rumah. rumah. Kubur. Rumah apa ini? Ini Gubuk. gubuk atau saung? Ya. Sama lagi. Kubur. Rumput. Ini. Kali-kali. Mana kali? Ini yang ada di sini. Nah, kelihatan nggak? Tani. Nah, petani. Terus apa lagi? Nah, Pohon pisang. sekarang Pak Guru mau tanya ke Nesa, fungsinya kerbau di sawah untuk apa? Bajak sawah. Nah, ya, bagus. Sekarang kamu tunjuk temannya satu. Jarak. Sarah. Nah, Sarah, Pak Guru mau tanya, fungsinya saung atau bubuk buat apa? Berteduh. Ya. Kalau hujan, kalau panas. Ya, bentar. Sekarang Sarah lagi tunjuk cowok. Sarah tunjuk cowok. Satu. Mas Freddy. Ya, Freddy, petani di sawah tugasnya apa ini Freddy? Di sini. Nanam padi. Nanam padi itu sama lagi. Banyak sawah. Ya, ya. Nah, sekarang pakai traktor. Ya. Sudah mana ini bawa lagi. Mas Freddy tunjuk temannya satu lagi. Andika, Andika. Mas Andika. Sekarang fungsinya pohon kalau di lingkungan buatan sawah untuk apa? Untuk melestarikan lingkungan. Oh, ya itu bisa aja. Tapi lebih tepatnya kalau petani kan panas, habis beraktivitas itu berteduh mas. Ya betul, pintar. Nah, mungkin kalian sudah paham semua ya tentang materi hari ini. Ya. Jadi di pembelajaran kali ini kita itu tadi belajar tentang lingkungan di sekitar kita, di lingkungan kita tersendiri, di lingkungan kita sendiri. Terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kalau kemarin kita belajar lingkungan alam, sekarang lingkungan buatan sudah paham kan? Ya. Jadi sudah paham semuanya. Jadi kalau Pak Guru tanya apa itu lingkungan buatan, kalian sudah bisa menjawab. Ya, coba dini. Lingkungan yang dibuat oleh manusia Untuk apa? untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, iya pintar. Nah, sekarang teman-temannya sudah tahu semua kan? Dah. Jadi yang dikatakan diri itu sudah benar. Kita belajar tentang lingkungan buatan dan fungsinya, cara merawat dan sebagainya sudah kalian pahami. Mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan. Untuk pertemuan depannya semoga bisa berangkat semua ya. Amin. Sekian dari Pak Guru. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.